Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mil'as samawati wa mil'al ardh wa mil'a ma syaa rabbuna min syai'in ba'd. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa lakas tsana'u kulluh wa ilaika yarji'ul amru kulluh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh, arsalahu Allahu ta'ala rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inni usikum ayyuhal muslimun wa nafsiyal mudhnibah bi taqwallah wa ta'atih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap anak didik yang baik akan senantiasa menanti-nantikan cinta dan restu seorang gurunya. Seorang petugas, apapun jabatannya, akan senantiasa mengejar untuk mampu mendapatkan kesenangan, bahkan bonus dari atasannya. Begitupun kita sebagai hamba Allah yang oleh Allah telah diberikan akal sehat serta hati nurani, yang mana akal sehat dan hati nurani yang tertancap di dalam jiwa kita akan senantiasa menyeret kita semua untuk senantiasa berusaha mendamba-dambakan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Islam, agama yang kita anut dan agama yang kita yakini kebenarannya, telah begitu banyak mentransfer dan menyalurkan ajaran dan edukasinya kepada kita semua, yang dengan ajaran yang telah disalurkan oleh Islam kepada kita semua, ajaran-ajaran tersebut akan mampu menghantarkan kita semua kepada cinta dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah as'adakumullah, di antara ajaran Islam yang akan mampu menghantarkan kita kepada cinta dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hadis yang telah termaktub di dalam salah satu karya Al-Imamul Hafidh, Al-Imamul Mufassir,
Al-Imam Ismail Ibnu Katsir di dalam salah satu karyanya, beliau meriwayatkan suatu hadis bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ajaran kepada kita. Di dalam sabdanya beliau mengatakan, man an'amallahu alaihi ni'matan fa innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala khalqihi. Sesungguhnya, kata Nabi, siapapun yang oleh Allah telah diberikan nikmat kepadanya, maka ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai, sangat menyenangi hambanya yang telah Allah berikan nikmat kepadanya. Kemudian nikmat-nikmat tersebut ia pertontonkan kepada seluruh ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Atas segala kenikmatan yang telah kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan kepada kita semua untuk menginformasikan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada orang-orang yang kita cintai dan kepada orang-orang yang mencintai kita. Kemudian para ulama kita memberikan penjelasan terkait hadis yang telah disabdakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Dari hadis tersebut, para ulama kita menarik 3 kesimpulan agar seluruh kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah mampu mendatangkan cinta dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada 3 tugas yang harus kita lakukan agar kenikmatan tersebut mampu menghantarkan kita kepada cinta dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas yang pertama adalah sesuai ayat yang telah difirmankan oleh Allah yang telah disebutkan barusan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka tugas yang pertama adalah informasikanlah kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada orang-orang yang kita cintai dan kepada orang-orang yang mencintai kita, agar orang-orang yang mendengarkan kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah, mereka semua akan juga mengatakan, sungguh besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Bahkan Al-Imamul Mu'arrikh Muhammad bin Ishaq menyampaikan satu ajaran yang begitu mulia kepada kita semua. Beliau mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat Nabi Muhammad mendapatkan kenikmatan yang begitu tinggi di sisi Allah, kenikmatan yang tiada tara bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan tersebut berupa pangkat kenabian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saat mendapatkan kenikmatan begitu agung dari Allah itu? Nabi Muhammad bergegas mengabarkan dan menginformasikan kenikmatan berupa pangkat kenabian itu kepada kekasih-kekasih tercintanya. Kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha beliau kabarkan, kepada Sayyiduna Ali karramallahu wajhah beliau kabarkan. Ini mengajarkan kepada kita semua, ketika kita mendapatkan kenikmatan apapun bentuknya itu, maka tugas yang pertama adalah menginformasikan kenikmatan tersebut kepada orang-orang yang kita cintai dan kepada orang-orang yang mencintai kita. Kemudian tugas yang kedua, agar kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah mampu menghantarkan kita kepada cinta dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas yang kedua adalah kita semua diminta oleh Allah untuk mempergunakan
kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah tersebut sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tuntunan agama kita, agama Islam. Harta yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pergunakanlah sesuai dengan kebutuhan kita semua. Maka tidak benar jikalau di antara kita ada yang beranggapan zuhud adalah ia yang mampu meninggalkan dunia secara utuh. Zuhud adalah ia yang mampu mengenakan pakaian yang compang-camping. Akan tetapi artian zuhud yang sebenarnya yang telah disampaikan oleh para ulama adalah antam likat dunya wala tamlikaka. Kita semua akan bernilai zuhud di mata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mampu menundukkan dunia, bukan kita yang ditundukkan oleh dunia. Ketika kita mampu menarik dunia ke jalan yang Allah ridhai, tidak kita yang diseret oleh dunia kepada jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tugas yang terakhir agar kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah mampu mendatangkan cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menyalurkan kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat sehat yang kita dapatkan dari Allah, maka salurkanlah kesehatan tersebut untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Nikmat harta yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka salurkanlah harta titipan Tuhan tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan melalui sedekah, infak dan zakat yang telah kita tunaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang hamba tersebut senantiasa senang memberikan pertolongan kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang berada di masjid mulia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa diberikan kebukaan hati kita semua. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa diberikan pertolongan untuk terus mampu menjalankan 3 tugas mulia tersebut, agar kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah mampu mendatangkan cinta dan ridho dari Allah. Dan ketika cinta dan ridho dari Allah berpihak kepada kita semua, maka niscaya seluruh urusan-urusan kita, baik urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa diberikan jalan kemudahan. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.